Halo Kalbi, gue mau bikin T2 Bendo. Eh, jadi pertama gue mau perkenalkan, nama gue Gibson Gisco dari 11A. Kenalin lu, namanya siapa? Namanya siapa? Coba Acim perkenalkan namanya siapa Acim? Nama saya Joakim Herbert dari kelas 11B. Oke, ini semua ada di sini, kita di PA. Kita lagi pada nugas semuanya, dan kali ini gue mau ngerjain T2 Bendo. Nah, jadi novel yang gue baca tuh Drupadi karya Seno Gumira. Nah, sorry banget nih Kalbi, gue tuh bacanya kayak baru-baru bentar karena ya kesalahan gue sih, gue lalai, gue males, gue nggak serius lah buat tugas. Nah, jadi Drupadi ini novel karya Seno Gumira. Jadi ini terbit itu di tahun 2001. Nah, jadi gue ceritain dulu ya latar belakangnya. Nah, di latar belakang Drupadi ini novel ini reinterpretasi atau pembacaan ulang kisah klasik Mahabharata dari sudut pandang tokoh perempuan. Nah, itu Drupadi namanya. Jadi Drupadi ini istri dari kelima Pandawa. Nah, Seno Gumira Adhidharma ini seorang penulis dan jurnalis ternama. Nah, itu dia tuh menyampaikan bahwa novel ini dengan pendekatan yang lebih feminis. Nah, feminis, kritis, dan humanis, sehingga ini tuh novelnya jadi berbeda sama versi klasik yang cenderung lebih patriarkal. Nah, gue ceritain dulu nih sinopsisnya. Gue udah urutin sinopsisnya. Yang pertama tuh ada kelahiran Drupadi. Nah, kelahiran Drupadi ini dari api suci sebagai hadiah dari doa bokapnya, ayahnya. Nah, terus yang kedua adalah sayembara pernikahan. Nama cowok itu Arjuna kalau nggak salah ya, sehingga itu si Arjuna. Terus lalu mereka tuh mempunyai kehidupan rumah tangga yang gak lazim. Habis itu ada peristiwa penghinaan di Hastinapura. Nah, pas dipermaluin tuh si Dususana dalam peristiwa permainan dadu. Nah, inilah puncak penderitaan sekaligus pembangkitannya kesadarannya. Nah, terus selanjutnya ada perang Kuruksetra. Sorry kalau gue typo ya. Dimana Drupadi ini tampil jadi prajurit gacor, tapi sebagai kekuatan moral yang mendorong balas dendam pas perang atas kehormatannya yang dirampas sama musuhnya. Nah, terus di akhir kehidupannya, di mana satu persatu Pandawa tuh gugur dalam perjalanan ke puncak gunung. Nah, terus Drupadi ini juga akhirnya gugur. Set banget, cowok. Gugur. Itu menyisakan pertanyaan tentang makna hidup, kehormatan, dan keadilan. Nah, sinopsisnya kayak gitu. Nah, gue mau baca ini tokoh-tokoh utamanya. Tokoh utamanya pertama ada Drupadi pastinya. Jadi Drupadi ini ciri-cirinya itu tokoh yang cerdas, kuat, penuh juga dia luka batin lah istilahnya. Terus juga ada namanya Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, sama Sadewa. Ini tuh suaminya Drupadi guys, semuanya guys. Ini kayak parah banget yang Drupadi nih. Terus ada Duryodhana dan Darsasana. Ini musuh utamanya nih sama Pandawanya si Drupadi ini. Terus ada Kunti, ibu Pandawa. Terus ada Krishna juga, sahabatnya Drupadi, yang bijak, terus selalu mendukung Drupadi terus lah kemanapun Drupadi pergi dalam hal moral dan lainnya itulah. Nah, terus ada tema utamanya Drupadi ini itu feminisme dan perlawanan perempuan. Drupadi ini kan simbol perlawanan terhadap sistem yang nindas itu kan, nindas perempuan yang dikira laki-laki itu lemah, padahal tuh enggak guys. Terus ada juga ini keadilan dan kehormatan.
Nah, bagaimana kehormatan ini perempuan sering jadiin tuh alat permainan kekuasaan. Jadi kayak laki-laki merasa paling kuat, terus perempuan tuh nggak bisa apa-apa. Terus kayak laki-laki lebih kuat, cewek nggak bisa. Padahal tuh banyak juga hal yang cewek lakuin bisa tapi cowok nggak bisa juga guys. Dan kayak gitulah. Terus kritik terhadap patriarki dan kekuasaan. Nah, Seno ini menunjukkan bagaimana si Seno Gumira ini ya menunjukkan bagaimana perempuan dalam sistem klasik sering jadi korban sistem sosial di patriarkis. Nah, terus ada juga pencarian makna hidup. Nah, lewat penderitaan dan kontemplasi, Drupadi ini nyarilah makna dari harga diri, cinta, dan keadilan. Harga diri perempuan tuh emang cocok banget guys nonton kan baca Drupadi ini, karena bisa jadi inspirasi lah bagi wanita-wanita di luar sana yang mau baca. Itu bisa banget tips dari Drupadi, kuat dia, strong. Nah, gue juga mau kasih tahu gaya penulisannya. Seno Gumira ini pakai gaya puitis, reflektif, dan simbolis. Nah, itu nggak cuma nyeritain kisah doang. Betul, ada Syabi guys, ada Syabi. Nah, terus tapi dia tuh nyisipin juga kritik sosial, filsafat, dan psikologi tokoh. Nah, kadang tuh bahasanya terasa liris. Jadi tuh buat pembacanya jadi ngerasain gitu loh lukanya si Drupadi itu gimana. Gua ini sih walaupun ini fiksi ya, tapi gua ini kayak keren gitu diri Drupadi. Maksudnya gua kayak kuat, cantik, tapi agak parah juga ya, suaminya banyak ya. Terus pesan moralnya ini adalah kehormatan perempuan itu bukan milik keluarga atau negara, tapi itu milik diri sendiri. Ya, harga diri lu tergantung orang lain, tergantung lu lah, lu mau pakai image kayak gimana. Terus perempuan tuh berhak juga untuk memiliki suara. Wow, ini relate sama Indonesia nih. Berhak memiliki suara, dan bahkan kalau dalam budaya itu tradisi yang mengekang tuh sih freak banget orang-orang itu. Soalnya kayak kan sama-sama manusia, sama makan nasi ya, walaupun terdengar cewek itu lemah tuh katanya enggak guys, kayak biasa aja bukan biasa aja juga sih, bawa super power kadang tuh. Gue tuh ini juga ya, Kalbi, gue sedikit curhat gue juga mau admire juga mak gue tuh kayak single parent, strong. Single parent yang di luar sana tuh tangguh bagus lagi kan, hebat gitu, membangun anak itu dari kecil sampai gede, kerja sendiri. Makanya gue tuh nggak mau banget lah ngecewain emak gue, karena dia udah kerja keras. Masa gue bayar kayak apaan? Nah, gue mau kasih tau juga kesimpulan dari Seno Gumira ini, dari Drupadi itu adalah bukan sekedar adaptasi doang sama Mahabharata. Ini adalah pembacaan ulang yang berani, tajam, dan penuh empati terhadap nasib perempuan. Nah, dalam sistem ini, dalam Drupadi ini juga ceweknya tuh bukan yang memble, yang lemah-lemah tuh enggak guys. Ini benar-benar ceweknya maco, bukan maco yang kayak cowok, maksud gue kayak tangguh gitu, maskulin. Terus tokoh Drupadi ini, si Seno ini menyuarakan pentingnya martabat, suara hati, dan kebebasan perempuan. Nah, terus ini tuh hal-hal ini tuh buat novelnya tuh jadi relevan dengan isu-isu gender dan keadilan hingga hari ini. Nah, itu yang gua semua catat buat T2 Bendo kali ini. Sorry banget Kalbi, gue nggak bisa yang super gitu karena gue seminggu ini sakit, gue demam. Sebenarnya harusnya gue dari awal sih, itu salah gue telat jadi tugasnya. Gue cuman baca ini 3 hari, 4 hari coy. Nah, itu doang kak. Gue nggak tahu lagi mau bahas apa lagi, itu udah mentok gue. Sorry banget kak kalau masih kurang tugasnya, masih jauh banget nih
gue cuma baru 10 menit. Gue gak bisa yang sampai 10 menit gitu. Gak nyampe 20 menit. Karena ya gue udah mentok. Dan pembacaan gue kurang. Penghafalan gue juga kurang. Terus gue juga lagi sakit sekarang. Nah, udah gitu aja Kak. Makasih banyak ya Kak. Sorry banget kalau masih kurang. Nanti kalau misalkan ini udah pasti nilai gue kurang sih di bawah KKM. Tapi ntar gue cobain buat ini ya Kak. Buat perbaikan nilai. Kalau ada, kalau bisa. Thank you Kak.